Allah hanya tahu bagi orang yang sudah mati. Cirinya orang mati, dia memberimu penasehatan tetapi tidak mintamu uang, tidak meminta balasan. Itulah Allah berkata pada Muhammad, kata Muhammad, aku tidak minta apapun dari kalian. Tadi semua, ya, karena tugasku menyampaikan. Tadi semua, bukan untuk menjual ayat, bukan untuk memberikan, dipahami oleh kalian semua, ya. Tapi kalian selalu menafikan Rasul yang hadir di zamanmu. Inilah adab yang akan besar. Kau anggap Muhammad itu mati. Hanya cangkangnya yang beda. Rasul itu Allah. Dan dia selalu ada. Sebelum ada kehidupan pun dia kok. Dikasih cangkang Adam. Muhammad itu. Dialah Rasul. Dialah presiden. Presiden itu satu. Hanya tubuhnya yang berganti. Dari semua. Inilah harus dipahami. Nih. HP Abah ini. Ya. Dari mulai ada HP ini adalah casing yang ke-12. Pernah bernama Samsung. Pernah bernama Sony Ericsson. Pernah bernama Siemens. Pernah bernama BlackBerry. Tapi SIM cardnya sama. Hanya diganti-ganti saja. Sekarang sedang bernama Oppo. Kenapa pusing dengan Muhammad? Silakan Muhammad pada tubuh Sony Ericsson. Silakan Muhammad pada tubuh Oppo. Silakan Muhammad. Ya inilah laknat Tuhan akan datang ini karena mereka. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini, pada saat ini, pada jam yang berbeda untuk ukuran wilayah masing-masing, ya, kita diadakan pada satu nafas, satu hidup, dan semoga adalah satu rasa. Maka pelajaran yang harus dipelajari adalah, itulah kenapa Allah menyuruh kita mentauhidkan Allah, wahada yuwahidu tauhidan. Segala kehidupan ini adalah tentang tauhid. Maka sesungguhnya adalah bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Bahwa bagaimana mentauhidkan dalang dengan benar. Sadarilah kedudukan kita sebagai adalah wayang. Sadarilah kedudukan kita adalah sebagai hamba. Jangan ketukar. Ya. Maka itulah tugas kita adalah tubadil. Mengihram diri kita. Apa itu mengihram? Adalah menutup diri kita yang dohir. Lahayun, kembalikan hidup miliknya. Satu hidup. Satu nafas. Dan satu rasa. La ilmun, satu ilmu. Satu frekuensi ilmu. Ya. La sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Bergeraklah dari tubuh luarmu dengan la ilaha illallah. Masuklah kepada la ilaha illallah pada hatimu, ya, dengan asma'nya. Melihat nur af'al Allah dengan la ilaha illallah. Nafikan. La bukan kamulah yang salat. La bukan kamu yang zikir. La bukan kamu yang ada. La bukan kamu yang berilmu. La, itulah tugas. Masukkan kepada la ilaha illallah. Sudah mulai arahkan yang tadi. Ya, pada napas yang berbeda, satukan pada satu nafas. Pada hidup yang berbeda, satukan pada satu hidup. Pada rasa yang berbeda, satukan pada satu rasa. Masukkan kepada la ilaha illa anta. Biarkan dia dan dia saling menatap. Biarkan diri dia yang batin dan diri dohir. Diri batin yang bernama Allah. Diri dohir yang bernama Muhammad. Dia satu. Ya. Maka sampailah pada la ilaha illa ana. Maka disinilah sesungguhnya dari awal tugas kita adalah bahkan menyaksikan, mentauhidkan Allah pada diri dan segala apa yang dilihat pada diri. Karena ini adalah hanya tentang permainan dalang. Ini adalah kisah tentang dalang. Tadi, maka marilah kita bijaksana dan marilah kita menyadari bahwa kita sekali lagi Abah selalu mengingatkan untuk sampai pada satu nafas, satu hidup, satu rasa. Kita adalah pada wujud yang sama.
datang dari satu wujud yang sama, datang dari af'al yang sama, datang dari dalang yang sama. Maka tugas kita hari ini adalah mengembalikan amanah itu. Bahwa dari awal dia adalah dalam keadaan kosong, tidak dikenali. Sekarang sudah bisa disebut segala macam pada wujud Muhammad yang berupa Adam, apapun itu bentuknya. Tapi kita yang betul-betul ingin kembali kepadanya, jangan tertipu pada bentuk dan rupa, warna, rasa, bau. Sesungguhnya sang hiduplah yang mengerti rasa, sang hiduplah yang mengerti nafas, sang hiduplah yang mengerti rasa. Maka inilah sesungguhnya perjalanan kita adalah hanya akan bisa kembali kalau kita kembali satu rasa, satu hidup, dan satu nafas. Tadi semua sahabatku, dimanapun berada, apapun agamamu, apapun warna kulitmu, apapun bentukmu, aku adalah engkau. Ya, kita adalah satu. We are one. Tadi semua. Ya. Marilah kita sama-sama untuk menyelamatkan bumi ini, menjadikan bumi ini kembali satu. Ya, kembalikan adalah hak rububiyah Allah kepada Allah, sahabatku. Ya, maka segala isi alam ini mengajarkan tentang adalah bagaimana Allah dan Muhammad sedang bercanda. Ya, Allah batin dan Allah dohir yang berwujud Muhammad. Maka itulah menyalalah lampu ini karena satu batin, satu dohir. Satu setrum, satu masa. Satu la ilaha illallah, satu Muhammadur Rasulullah. Hanya itu saja seluruh isi alam ini. Dia yang batin dan dia yang dohir. Itulah kenapa syahadat itulah menyaksikan diri dia yang batin dan dohir. Dan yang disaksikan pun adalah diri dia yang batin dan dohir. Yang ikut menyaksikan juga bukan kamu, tapi diri dia yang batin dan diri dia yang dohir. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka pada malam hari ini Abah mengajak pada satu rasa. Merubah nasib, merubah apapun adalah setelah kau kembali kepada satu rasa, satu hidup. Dan satu rahasia adalah, inilah tugas perjalanan kita sahabat. Ya. Maka saya selalu ingatkan kepada kita adalah ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasbin munakidin li'ubudiyyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qoriba. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Itulah maksud la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah menafikan dan mengisbatkan. Marilah kita tunggangi buruk. Satu-satunya buruk adalah hanya kalimat nafi isbat. Kamu nafikan, isbatlah dia. Kamu yang ada, hilanglah dia. Inilah adalah pelajaran yang harus kita pelajari. Ya. Untuk menyadari kita akan kembali pada satu hidup, satu rasa, satu nafas dari semua. Maka kau akan mendapatkan surganya di bumi ini, sekarang, saat ini. Itulah pelajaran kepada kita. Maka Syatoilah mengatakan, keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Merasa hidup, kembalikan hidup miliknya. Merasa wujud, kembalikan wujud miliknya. Tadi semua. Ya. Merasa berkalam, kalam itu miliknya. Inilah supaya kita mengerti tentang drama dia. Drama dalang. Dalang itulah yang menjadi cepot, yang jadi semar, jadi gareng. Dalang itulah yang menjadi Arjuna, yang menjadi Pandawa. Dalang itulah juga yang menjadi Kurawa. Satu dalang, satu nafas, satu rasa, satu warna, satu hidup. Hanya untuk memperlihatkan fiilnya. Pada Kurawa dinyatakan adalah fiilnya adalah koharnya dan jalalnya. Pada Pandawa dinyatakan adalah fiilnya pada jamal dan kamalnya. Maka disinilah tauhid mengajarkan kepada kita wahada yuwahidu tauhidan. Seluruh isi kitab, seluruh kisah Al-Quran mengajarkan kita pada tauhid. Bagaimana adalah satu pemain dengan dua wajah. Satu pemain tadi. Inilah yang harus kita kembalikan, sahabat. Maka kata Abah juga, kalau secara fisika ini hanya tentang fermion, tentang boson, dan tentang foton tadi semua. Ya, jangan kita kalah dengan mereka para fisikawan itu sudah mengerti apa itu boson, apa itu fermion, apa itu foton. Tapi kita banyak orang ngaku-ngaku Islam tapi tidak tahu aslama.
bahkan yang hidup dirinya, yang wujud dirinya, orang mereka sudah lebih mengerti bahwa sesungguhnya satu nafas, satu hidup, satu rasa, sahabat. Inilah, maka marilah kita kembali kepada, karena pada dasarnya sekali lagi adalah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah, dahulu dalang itu ada dan tidak ada sesuatu pun di sisinya. Inilah juga kehidupan ini sebetulnya adalah kehidupan wayang yang dimainkan oleh dalang. Pada saat wayang itu dipeti, dia menyadari la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Dia betul-betul pasrah semerah. Tidak pernah merasa punya hidup. Tidak ada yang merasa lebih gagah. Tidak ada yang menjadikan sultan. Tidak ada yang menjadikan kiai. Tidak ada. Mau Brahma, mau Dorna, mau Cepot, mau apa, mau Arjuna, mau Bima. Mereka adalah satu hidup. Tapi pada saat pertunjukan wayang itu sudah dinampakkan seperti kehidupan ini, maka yang nampak oleh kebanyakan manusia yang jahil adalah justru permainan wayang. Dalangnya tersembunyi. Dalangnya tidak kelihatan. Dia maki-maki Rahwana karena berbuat buruk. Padahal yang memainkan Rahwana itu adalah juga yang memainkan Arjuna. Yang galak itu adalah juga yang lucu. Ternyata yang pintar itu juga yang bodoh. Disinilah manusia tertipu karena yang disaksikan adalah pergerakan makhluk wayang. Karena dalangnya tersembunyi. Itulah hikam mengatakan adharu. Wis ngaduhirkan Allah wujuda kula syai'in. Wis ngaduhirkan dalang wujuda syai'in segala perkara. Menjadi Arjuna, menjadi Pandawa, menjadi Kurawa, menjadi Punakawan. Li'annahu karena satunya dalang al-batin. Dalanglah yang batin. Dalanglah yang menggerakkannya. Maka kebahagiaan daripada wayang tergantung kesadaran dia. Ada pada kesadaran dia wayang yang main atau pada kesadaran dalang. Kebahagiaan tergantung pada kesadaran si wayang. Diakah yang sholat ataukah dalang yang sholat. Tergantung kesadaran itu pada kesadaran si wayang. Apakah dia yang jadi jenderal, yang jadi polisi, yang jadi tentara. Semuanya. Kalau kamu sudah ngerti. Sesungguhnya. Kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa si wayang man kana yarju. Ingin ketemu dengan Robnya. Liqa'a rabbih. Si dalang yang memainkan. Si batin. Fal ya'mal amalan sholihah. Maka lakukan amal soleh. Lakukan yang nyangkul bukan kamu. Lakukan yang jadi presiden bukan kamu. Lakukan yang jadi kiai pun bukan kamu. Lakukan yang hidup bukan kamu. Yang bernapas bukan kamu. Satukan pada satu hidup, satu napas, satu rasa. Pada rasa dalang, pada hidup dalang. Dan pada nafas dalang. Nah, itulah kenapa dalam sholat hakikat ada qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Munajat saling menatap diri dia, diri dohir dan diri batin. Manis dan gula saling memandang pada permen sugu si Adam. Tadi semua, ya. Pada segala rupa. Tapi disinilah manusia malah merampok. Merasa wujud, merasa hidup, merasa apa, semua. Disinilah sumber adalah persoalan makhluk di akhir zaman sekarang. Dia nyebut-nyebut nama dalang, tapi tidak kenal pada dalang. Tadi semua. Padahal, ya dalang, ya wayang. Itulah yang harus dipahami, sahabat. Ya. Maka, syaitulah mengatakan, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Fal karimu la takhottahul amal. Janganlah niat tekadmu kebablasan sampai pada selainnya. Justru adalah cepot bersandar pada cepot bersandar pada Dewala. Rahwana bersandar pada Duryudana misalnya. Tapi bersandarlah hanya satu dalang, satu af'al, satu sifat, satu asma, satu zat, sahabat. Kenapa bingung memahami itu? Itulah tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Dan itulah kenapa di alam dunia ini Allah dohirkan berbagai macam bentuk dan makhluk. Kayu dirubah jadi meja, kayu dirubah jadi kusen, kayu dirubah jadi pelapon, kayu dirubah jadi gerobak,
Padahal dia sedang mengajarkan, hei manusia, jangan tertipu pada bentuk dan rupa. Pandanglah kayu yang meliputi segala apa yang ada. Manusia tertipu pada saat beras menjadi nasi kuning, beras menjadi nasi liwet, beras bisa menjadi nasi kucing, beras bisa menjadi nasi putih. Tertipu, padahal sebenarnya, hei semuanya, lihatlah, sesungguhnya dirimu adalah hanya beras. Tapi jangan kau mengaku beras. Itu saja. Pada saat setrum sudah masuk ke TV, keluar gambar. Pada saat setrum sudah masuk ke Magicom, keluar nasi. Pada saat setrum sudah masuk ke freezer, beku es. Pada saat sebaliknya, setrum masuk ke dalam kompor listrik, mendidih. Yang mendidihkan dia, yang membekukan dia, yang menjadikan nasi kan satu setrum, satu hidup. Maka seluruh isi alam itu hanya mengajarkan tauhid. Padi yang kau makan adalah dari dua, putik dan benang sari. Duren yang kau makan dari putik dan benang sari. Buah yang kau makan dari putik dan benang sari. Dari hanya diri dia yang batin dan diri dia yang dohir, yang wujud menjadi Adam. Sesungguhnya. Marilah kita tidak usah jahil. Kenapa kita harus ngotot mempertahankan ego diri, keberadaan diri, kemampuan diri. Itulah yang akhirnya manusia berada pada neraka sendiri. Ya. Maka dikatakan adalah tarfa'anna ila ghairi hajatan wa muriduhu alaika. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain dalang. Tidak ada dalang yang lain. Tadi semua. Ya. Kalaupun kamu ingin meminta pada makhluk, lihat dalangnya. Karena puji hadis adalah puji dalang pada dalang. Permintaan makhluk pada makhluk pun harus dipandang permintaan dalang pada dalang. Itulah puji kodim alal kodim, hanya puji dia kepada dia. Puji kodim alal hadis, hanya puji dia langsung kepada dalang yang ada pada wujud makhluk itu. Maka inilah cara pandang kita. Kepada apapun yang dilihat mata, lihat Allahnya. Pada apapun segala gerak makhluk, lihat fi'ilnya. Pada segala apapun wujud makhluk, lihatlah pada wujudnya. Satu napas, satu hidup, satu rasa. Kalau kalian ingin surga di dunia ini. Dan memang dari awal pun kita suruh menyatukan dohiron wa batinan. Diri dohir dan diri batin, sahabat. Ya. Maka itulah syaitoilah, ingatkan Abah sering baru mengulang lagi. Ya. Maka siapa kamu yang tidak mengerti ini, maka kamu akan ditarik pada rantai ujian. Tadi semua ya. Malam yukbil alallahi bimulatofatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa tidak menghadap kepada hidup, satu hidup Allah dengan halusnya kebaikannya, jalal dan kamalnya, maka kamu akan ditarik pada jalal dan koharnya. Itu saja. Maka segala musibah adalah merupakan af'al si jalal dan si kohar. Supaya kamu bisa juga menyaksikan si jamal dan si kamal secara sempurna. Dari semua. Ya. Itulah 4 tapi 1. Ya. Maka dikatakan malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha biqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, barang siapa yang tidak sadar pada satu napas, satu hidup, satu rasa, tadi semua ya. Maka faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia akan lenyap nikmat itu. Yang sudah enak berdagang hilang, yang sudah enak jadi tentara hilang, yang sudah enak jadi polisi hilang. Karena kamu lepas. Siapa yang jadi polisi itu? Ya, paman sakaroha. Tapi kalau kamu menyadari sebenarnya satu hidup, satu nafas, maka kamu adalah akan itulah piha khalidun dari semua. Ya. Nah inilah kemudian syaitoilah adalah ingatkan kepada kita tentang manakah antadda'iya ma laisa laka mimmalil makhlukin. Apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Sawah orang lain menjadi sawahmu. Anak orang lain menjadi anakmu. Kata syaitoilah adalah apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Demikian pula apalagi Allah yang kamu mengakui wujudnya sebagai wujudmu. Hidupnya sebagai hidupmu. Ilmunya sebagai ilmumu. Geraknya sebagai gerakmu. Maka itulah syaitoilah ingatkan kepada kita, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka alal amali an
kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal perbuatan. Buat apa kau meminta pahala kepada orang salatmu? Wong sang salat dalang. Pada saat wayang salat, yang salat dalang. Pada saat yang si wayang nyangkul, yang nyangkul dalang. Pada saat yang hidup itu adalah, pada saat adalah seorang tentara adalah itu, yang jadi tentara itu dalang. Pada saat seorang itu berbaju polisi, yang baju polisi pun dalang. Hanya untuk kamu menguji. Tidak lebih baik di antara satu dengan yang lain. Tadi semua sahabat. Maka inilah Syaitanillah ingatkan kembali kepada kita. Mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika. Ya. Tiada satu nafas kau hembuskan kecuali terdapat takdir. Maka dirimulah yang membuat takdir itu. Susah yang kau tarik. Tadi semua. Ya. Maka kalau seandainya kamu pada diri posisi bukan kamu, maka itulah yang Syaitanillah katakan. La tastagrib buku al-aqdari madumta fi hadihidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama hidupmu. Karena kamu tidak merasakan satu napas, satu hidup, satu frekuensi. Menjerit kayak apapun kamu minta menonton RCTI tapi kamu pada frekuensi Indosiar. Sungguh bodoh. Sehebat apapun kamu teriak-teriak ingin menelepon seseorang. Tapi nomornya beda satu. Maka tidak tersambunglah kamu. Demikianlah Tuhan. Dekat tapi jauh. Jauh tapi dekat. Maka disinilah dekat dan jauh pada Tuhan. Bukan dekat menurut ukuran demografis. Bukan dekatnya makhluk pada makhluk. Tapi panahnya kamu. Tajalinya dia. Itulah dekat. Yang disebut jauh. Bukan karena jauh secara jarak. Tetapi adalah tajalinya kamu. Adanya kamu. Hidupnya kamu. Wujudnya kamu. Panahnya Allah. Napinya kamu. Isbatnya Allah. Atau isbatnya kamu. Napinya Allah. Hanya itu saja kehidupan ini. Tadi semua. Maka jangan juga terjebak ke dalam kemelekatan. Amalia-amalia yang dilakukan oleh kamu berturut-turut. Sehingga kamu terjebak pada amalnya sendiri. Sehingga itulah yang terkadang maaf yang membuat orang Islam hari ini makin jauh dari Tuhannya. Dijebak dengan ruang dan waktu. Kayaknya amaliah itu harus kepada dia setiap waktu. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Akhirnya Tuhannya dicabik-cabik. Pada tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan. Makanya silakan hanya segelintir orang yang mau bisa memahami ini. Tadi semua. Kalau tidak, maka kamu siap-siap menderita dalam kehidupan ini. Tadi semua. Ya, karena itulah kamu yang memilihnya, sahabat. Maka pada setiap makhluk itu ada frekuensi. Ada vibrasi. Maka kalaupun kamu di samping adalah tembok radio Prambos. Tapi kalau kamu tidak mengerti frekuensinya. Kamu tidak akan bisa mendengarkan suara Prambos. Kalau Tuhan begitu dekatnya dengan dirimu. Kamu bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya. Karena kamu dekat tapi jauh. Kenapa? Karena keberadaan dirimu. Tadi semua. Ya. Bahwa dunia ini. Bahwa tubuh kita adalah hanya gurur tipuan. Jangan terjebak dengan segala yang nampak lahir tadi semua. Ya. Mari belajar kita melepaskan. Lepaskan keakuan pada diri. Kita bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tempatkan gelas kosong. Itulah hebatnya orang kosong. Orang kosong itu. Merasa bodoh pun sombong. Merasa miskin pun sombong. Karena orang kosong itu. Sudah hilang rasa. Kosong. Apa rasanya? Kosong. Maka matematika membuktikan berapapun angka dibagi kosong. Hasilnya kosong. Dan kembali kepada Allah itulah kosong. Ini semua. Ya. Maka Allah tidak melihat dosamu. Tapi berapa kosongnya dirimu. Allah tidak melihat amalmu. Tapi seberapa kosongnya kamu. Itulah kisah sejarah membuktikan orang yang ilmunya setinggi langit kayak Balham bin Baura Barsiso. Hancur, lebur, tak berkeping, tiada. Berapapun angka dibagi dirimu, syirik hasilnya. Inilah hanya kamu yang ada atau dia yang ada. Kamu yang sholat atau dia yang tidak sholat. Atau dia yang sholat atau kamu yang tidak sholat. Inilah tentang hidup satu rasa, sahabat. Maka setiap benda itu punya frekuensi pertemuan dengan Tuhannya. Itulah kata Allah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat adalah khabar mubtada. Sebagai Muhammad. Maka rasakan kehadiran Muhammad oleh dirimu. Karena dia ada pada Muhammad. Dan Muhammad itu semuanya Muhammad.
lihat pada dirimu. Maka inilah kenapa disitulah bagaimana cara menyambungkan kita dengan Muhammad, menyambungkan nur insan, nur Muhammad, nurullah, antara foton, fermion, dan boson pada satu. Pada kalau ibaratkan setrum itu pada proton, elektron, pada neutron. Nah, kalau kamu ingin sukses tidak pada elektron, karena pada elektron ada positron. Ini hukum. Di seburuk-buruknya ada yang positif. Di positif-positifnya ada yang negatif. Tuh, ini persoalan. Jadi tidak bisa manusia didorong berbuat baik saja. Atau manusia didorong berbuat buruk saja. Posisi manusia adalah netron. Itulah fungsi daripada boson, menyatukan netral. Maka bagi Allah, bagi boson, bagi nur Allah di alam ini, tugas dia hanya menyatukan. Maka kau tanam ganja dia tumbuhkan, nggak peduli. Karena tugas dia adalah menghidupkan. Nggak peduli nggak memilih kamu adalah, maka maaf, yang menikah baik-baik, di gedung yang bagus, disaksikan adalah saksi yang hebat. Naibnya seorang ulama. Pada saat tidak ketemu sunatullahnya, walaupun didoakan 1 miliar manusia, manusia nggak hamil-hamil. Walaupun di jalan kereta, di samping kebun pisang, di gubuk, di pada saat kau ketemu sunatullahnya, walaupun nggak ada yang doakan, bahkan melaknat kamu sekalipun, tetap kamu hamil juga. Coba pahami hukum Tuhan ini. Jangan sok tahu dengan hukum Tuhan. Tadi semua, apalagi menjajah Tuhan dengan istighosahmu, dengan dikirmu, dengan puasamu. Semakin tebal rasamu dengan perasaan itu, ibadahmu itulah maksiat pada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi manusia. Ya. Maka Abah tidak sedang membicarakan alam. Mari kita bicara pada diri. Karena kita harus bertemu dengan frekuensinya. Dan frekuensi Tuhan pada dirimu, Tuhan sendiri yang mengatakan. Bukan siapa-siapa, tapi dirinya. Masalu nurihi kamiskat, piha misbah. Tuh, miskat. Kata Tuhan. Dia sudah membuat rumah sendiri. Baitullah yang dibangun dengan tangannya. Tapi manusia mencari masjid keluar. Pergi ke Masjidil Aqsa ke sana. Dijamin 1 miliar %, kata Abah. Wallah, Abah satu yang ngomong. 1 triliun kali kamu pergi ke, tidak akan bertemu dengan Allah. Kamu pergi sampai jidatmu adalah mentok di hadapan Ka'bah. Jedor-jedorkan sampai pecah kepalamu. Wallah, kamu tidak akan ketemu dengan dia. Karena dia tidak di Ka'bah. Dia tidak di Masjidil Aqsa. Dia tidak di Masjidil Haram. Dia tidak Baitul Ma'mur. Dia mengatakan, aku masalu nurhi kamiskatin piha misbah. Al misbahu pi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, sajaratin mubarakah. Di dadamu itu. Itulah kenapa Nabi Muhammad dibelah dadanya. Ya. Inilah kenapa Allah berfirman, alam nasrah laka sadra. Hanya tentang dadamu. Mau lebar, pilihanmu. Lebar, labur, luber. Tadi semua. Lebur. Itulah tugasnya. Lakukan papat. Itulah kenapa Sunan Kalijaga membuat ketupat mirip dengan jantung. Berwarna keunguan, merah. Karena jantungmu itu adalah zaitun. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Itu detupkan. Getarkan. Sebagaimana jantungmu tidak berhenti. Rasakan pada napasmu. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Satu napas. Bagaimana kau membenci manusia lain yang satu napas denganmu pada satu napas Tuhan? Di sinilah persoalan makhluk hari ini. Tadi semua. Ya. Itulah zaitun. Tadi. Watin tubuhmu. Wazaitun. Itulah buah zaitun. Bukan di kananmu. Tapi di kirimu. Di jantungmu. Ada nupus nafas. Itulah yang kau sadari nafas masuk. Maka tadi saya telah katakan. Ma min nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napas yang kau lakukan. Kau sedang membuat takdir baik atau takdir buruk. Dengan napasmu itu. Betapa pentingnya dada ini. Sampai Allah berfirman. Alam nasroh laka sodroh. Tuh. Betapa pentingnya dada ini.
Sampai Nabi Muhammad dibelah dada 3 kali. Tentang dada. Tadi semua. Ya. Sampai Allah mengatakan buta itu bukan di sini. Fa innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Inilah karena buta. Mata di dada. Sehingga manusia masuk neraka jahanam dan jin. Penyebabnya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Juga sama. Dadanya. Pohon zaitunnya tidak tumbuh. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Karena pohon itu harus dihidupkan. Dihidupkan. Banyak orang dzikir tapi membuat mati pohon itu. Banyak manusia ibadah tapi membuat mati pohon itu. Inilah yang harus dipahami tadi semua. Sahabat, dada ini adalah sampai Allah mengulang berkali-kali. Sodrun, soder. Baginda Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun. Nah itu, dalam dadamu, disitulah ada jaitun, kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam syagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Dalam syirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah ana. Akulah la ilaha illallah. Maka orang yang berzikir la ilaha illallah tidak menyadari si ana. Dihantam balik oleh dia. Nyaksikan puluhan tahun orang berzikir la ilaha illallah makin tambah sombong kata Allah. Justru sebaliknya dikir la ilaha illallah untuk menjajah Tuhan. Untuk mengikuti keinginan setannya. Binatangnya. Tadi semua. Inilah kejahilan. Akhirnya kelimpungan belangsak di dunia. Belangsak imannya. Belangsak hartanya. Belangsak keyakinannya. Tapi dia merasa beramal. Nah inilah. La ilaha illallah hisni. La ilaha itu bentengku. La ilaha illallah itu aku. Kata Allah. Jadi pada saat kamu tidak ada. Dia yang ada. Man dakhala hisni. Siapa yang masuk ke dalam bentengku. Siapa yang datang kepadaku. Faqad umina min azabi. Amanlah dari azabku. Amanlah dari kesulitan. Itulah dalam Quran. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku. Man dakhalahu kata Quran. Kana amina. Kamu menjadi duyupur rahman. Kamu menjadi nun. Kamu sudah dijamin sekarang. Kamu tidak lagi diberi repot. Kamu sekarang menjadikan seorang hamba yang dikasih baju, dibajuin, disuapin, dimakanin. Kamu akan sadar sepenuhnya. Bukan kamu yang merasa makan sendiri, yang minum sendiri, yang bekerja sendiri, yang sholat sendiri, yang hidup sendiri. Tapi justru tidak mampu menyaksikan fi'il dalang yang begitu nyata. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan seluruh wayang dan segala gerak pada si wayang itu. Karena jahilnya kamu. Dari semua. Ya. Maka inilah. Dada itu betapa pentingnya. Sampai alam itu adalah. Abah sering sampaikan adalah. A dan lam. Ya. Adalah. Fungsinya adalah untuk bertanya. Adalah istifham. Adalah. Jenisnya adalah takriri. Bukan pertanyaan sebenarnya. Karena dia ingin bertanya untuk menegaskan betapa pentingnya dadamu itu. Tadinya. Untuk menegaskan sesuatu bahkan lebih kuat dari penegasan karena menggunakan pertanyaan sahabat. Lam adalah untuk nabi dan kolab. Tadi semua. Lam itu. A, lam. A ya istifham. Tadi semua. Nabi untuk menolak. Untuk menolak apa? Nah inilah tadi. Kenapa kalimat nabi isbat? Nabi ini untuk menolak karena dari kata. Karena adanya jajem. Tadi saya pahami. Disinilah kenapa menjadi nasroh. Di dada muka, di dada di. Disitulah nasroh itu menggunakan nun. Bukan menggunakan hamzah. Tadi semua. Inilah kata nasroh. Tadi semua. Yang harus dipahami. Ya. Maka jajemnya adalah menjadi sukun di situ. Kalb menunjukkan waktu yang telah berlalu. Untuk menggunakan kata nahnu. Inna nahnu. Ya. Nasroh. Tadi semua. Na'budu. Tadi semua. Sehingga sholatnya kamu adalah. Na'budu. Sudah disatukan dengan waw atop. Dengan nasta'in. Manis dan gula sudah satu. Benang itu sudah tidak mencari lagi kapas. Karena kapas sudah meliputi diriku. Ini kata Abah juga. Dunia ini hanya Allah dan Muhammad. Satu pemain, dua wajah. Pada saat dohir bernama Muhammad. Pada saat batin bernama Allah. Itu saja. Itu yang harus ditanyakan, ditambatkan pada diri. Ya.
Maka itulah kenapa Allah itu adalah walaupun satu. Maka alam nasroh laka. Laka ini adalah bagimu. Bagimu itu siapa? Kamu si Ujang, si Ahmad, si Jubaidah. Dari semua. Bukan. Maka lam diartikan dari kata milik. Laka. Milik siapa dadamu itu? Bagi siapa dadamu itu? Adalah kap di situ adalah artinya kamu laka. Yang dimaksud di sini adalah kamu adalah Muhammad. Dari semua. Bukan Ujang, bukan Mamat. Karena kalau kamu Ujang, Allah tidak ada. Tapi kalau kamu Muhammad, batinmu itulah Allah. Paham itu? Ya. Sahabat dan juga kata sodrok. Ya. Kata sodrok sebagai objek atau maf'ul bih dari semua. Maka kita harus tubadil. Disinilah peran kita ada sebagai wayang. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Subhan. Kenapa dengan kata subhan bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin? Bukan. Karena yang berbuat adalah Dia yang maha suci. Yang bisa mensucikan. Adam yang bersuci. Muhammad yang mensucikan. Untuk kembali pada Allah yang maha suci. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kata sodrok sebagai objek atau maf'ul. Itu harus tubadil. Dari isim fa'il ke isim maf'ul. Bukan dadamu. Mana dadamu? Kata dia, ini dadaku. Ini istanaku. Maka teruskan tawaf setiap waktu. Adalah di Ka'bah jantungmu itu. Dup, 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 dup. Itulah. Dikir di penghujung yang paling tinggi itu nafas. Karena bersama kau sadar pada nafas, masuk nafas keluar. Berarti kau tawaf di kiblatnya, di dadamu. Di jaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Akhirnya kata dia apa? Yakadu zaituha yudi walau lam tamsas nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Sahabat. Ya. Jadi kata nasroh adalah sebagai fi'il. Tapi sodrok adalah maf'ul. Tadi semua. Siapa? Tadi semua yang berbuat. Maka dikatakan dalam alam nasrah Allah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, dengan hikmah dan nur, cahaya. Mandahola nur fi qalbil mu'min in fasyawan saroh. Disitulah. Mandahola nur kana amina. Itulah sahabat. Maka disitu dadamu sudah lebar, luber, labur. Maka insya Allah itu hanya terjadi kalau kamu ada ya udu. Kembalikan pada frekuensi dia. Untuk mendapatkan kamu pesta, iftar. Ayyadayu ayyidu untuk tubuhmu. Si Adam kebagian nikmat. Maka itulah pada saat dia berkata. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sholawatut thayyibatulillah. Maka dijawab. Asal kayak benang yang lagi syahadat. Kata benang itu, asyhadu alla diri dohir benang. Pada kain, pada bajumu. Aku menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Tuh. Sebenar-benarnya. Diri batinku adalah engkau, wahai kapas. Begitu. Dan si kapas menjawab. Matahari, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut sholawat. Sholawat itu jamak dari sholat. Karena ngomong sholat adalah ruhmu, sholawat jasadmu. Dari semua. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Tuh. Si batin menjawab Muhammad. Dari semua. Ya. Assalamualaikum. Si nabi sekarang mengajak pada Adam. Pada tubuhmu. Untuk merasakan nikmat. Iftar. Fitrah. Pada saat ruh ayyadayu ayyidu. Jasadmu adalah pada saat ruhmu ada yaudu. Karena sudah melakukan da'a da'u. Menghadirkan dengan doa. Maka sekarang tubuhmu adalah ayyadayu ayyidu. Dari semua. Ya. Allah melapangkan dada. Memberikan ilmu. Memberikan iman. Memberikan hikmah. Memasukkan nur. Inilah sahabat yang harus dipahami. Maka siapa yang tubuhnya sudah jadi Muhammad. Maka dadanya akan lebar. Lebur. Labur, luber,
Inilah perlunya kenapa dibelah dada. Ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Itulah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi sekarang rame orang berzikir la ilaha illallah. Justru makin jauh dari Allah. Inilah yang sesungguhnya. Karena tidak mengerti. Tadi berkata la ilaha illallah. Tapi dia nafikan Allah. Isbat pada dirinya. Tadi semua. Buruknya tidak pernah berfungsi. Dikir la ilaha illallah sudah 20 tahun. Pada saat ketemu masalah. Tetap saja. Tidak mau kaki depannya itu memendek. Pada saat jalan menanjak kaki depannya tidak mau memendek. Dia naik. Dia teriak. Ya Allah. Tolong saya ya Allah. Itulah cara buruknya belum berfungsi. Pada saat jalan menurun. Kasih kemudahan. Dikobat, dibasat, dimudahkan, diringankan, diberi dan tidak diberi. Teriak dia. Ya Allah. Itulah cirinya orang berzikir la ilaha illallah. Tubuhnya belum menjadi barkun. Menjadi burukun. Yang seharusnya apapun kondisinya. Kalau kamu sudah mengerti. Makna la ilaha illallah. Maka semuanya. Itulah dalam kitab Dardir. Buruk itu binatang pada saat ditunggangi oleh Nabi. Dia jalannya menanjak, kaki depannya memendek. Artinya apa? Kamu lempeng saja. Tadi semua senyum kalau perlu. Itulah alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak ada satu af'al pun pada dirimu menanjak maupun mudun. Perbuatan dalang. Hanya dalang ingin melihat seberapa kamu mengerti tentang uripmu dewe. Tentang hidupmu. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Ya. Maka marilah benarkan. Apakah la? Kenapa lah? Apa yang dinafikan? Ilaha. Apa yang tadi? Munfi. La nafi isbat. Apa yang diisbatkan? Tadi. Tadi semua. La kalimat nafi. Ilaha kalimat munfi. Illa kalimat isbat. Allah musbit. Semua. Jadi ada orang dikir justru makin disukai iblis. Semua. Tapi dibenci berarti oleh Tuhan. Nah inilah. Karena sesungguhnya adalah tadi. Sebenarnya dikir itu pada saat kamu sadar. Napasmu itu lebih baik. Itulah tawab 7 hari. 7 malam. Tidak berhenti. Itulah kenapa jantungmu walaupun kamu tidur. Dia terus berzikir. Duk, dap, duk, dap, duk, dap. Itulah orang yang hatinya sudah hidup. Nabi bersabda. Naumul alimi. Tidurnya saja adalah khairun lebih baik min ibadati jahil yang sedang dikir 70.000 sampai 3 hari 3 malam tapi dia ajang dikir tapi nggak sadar pada nafas. Di mana ketahuan dia dengan dikir? Kembali lagi ingat kesulitan hidup. Itulah. Kembali lagi. Itulah. Maka ini yang harus dirubah kata apa? Apa itu la? Kalimat nafi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun. La, aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Akhirnya hidupnya banyak rarasaan dang. Bukan merasa, tapi rarasaan. Rarasaan geus dikir. Rarasaan geus salat. Rarasaan geus soleh. Rarasaan geus ma'rifat. Bukan rarasaan, tapi rasa. Rarasaan itu pada saat kamu merasakan duren, kamu ada terjebak dengan rasa duren. Rarasaan itu pada saat kamu makan mangga, terjebak dengan rasa mangga. Padahal yang harusnya yang kamu rasakan, bukan rasa duren, rasa mangga, rasa apapun, tapi pada rasa. Pada rasa. Bukan pada jenis rasa. Nah ini harus dilatih oleh kita. Ya. Maka inilah sahabat. Ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, dimasukkan cahaya. Man kana dakhalahu amina. Ya. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasan Allah. Pada saat kamu melihat. Nah, sekarang mulai rasa mainkan. Rasakan, sadari pada saat kamu melihat, kamu sebetulnya dia Allah sedang melihat lewat matamu. Nah, itu latih rasa. Pada saat kamu mendengar, rasakan dia Allah sedang mendengar lewat telingamu. Supaya kamu bisa tertib menggunakan tajwid pada telingamu, tajwid pada matamu, tajwid pada
Mana yang boleh kamu dengar? Mana harus dengar dengan idhar? Mana yang harus dengar dengan ikhfa? Tajwid pada matamu. Mana yang boleh dilihat? Gunakan tajwid. Tadi semua. Ya. Jadikan tubuh kita. Maka pada saat engkau mendengar apapun yang kau lakukan, yang sebenar-benarnya ada hanyalah wujud Tuhan pada diri kita. Syariat adalah jalan. Hakikat adalah tujuan. Tujuan harus dengan jalan. Maka tadi syariat itulah Muhammad. Hakikat itulah Allah. Syariat itulah hakikat Muhammadur la ilaha illallah. Sementara syariat adalah Muhammadur Rasulullah. Tapi syariat jangan terjebak dengan tipe syariat. Orang suka menyebut syariat padahal itu mansakan. Bedakan. Setiap orang, setiap zaman, setiap guru, setiap rasul punya mansakan, cara untuk menemukan rasa Tuhan. Tapi syariatnya sama. Innama ilahukum ilahu wahid. Ini orang-orang sekarang ini. Kira nggak sholat di masjid, dibilang nggak bersyariat. Inilah ketololan. Syariat itu bukan syariat mansakan. Tadi semua, ya. Pahami, ya. Tadi. Jadi kita harus mampu menyadari Tuhan yang sedang menyamar jadi si Hindu. Tuhan yang sedang menyamar jadi si Kristen, si Katolik, si Buddha, siapapun. Jangan tertipu kata Abah dengan agama makhluk. Dengan cangkang makhluk. Dengan bentuk makhluk. Syuhudul kasrah bil wahdah. Lenyapkan. Adharawis ngadohirkan. Tadi semua. Wayang. Wujuda kula syai'in menjadi berbagai wayang. Li'annahu. Karena satunya dalang. Al-batin. Nah itulah. Saksikan saja pada dalang. Kalau mau selamat. Tapi kalau kamu pada syariat ya wayahnya kamu harus repot. Inilah tadi semua ya. Awalilah agama itu dengan mengenal Allah. Karena tidak ada agama yang tidak mengenal Allah ya. Jadi awaludini ma'rifatullah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Mengenal Allah. Setelah kamu mengerti apa itu satu rasa. Satu rasa. Maka Allah itu ujungnya cinta. Karena cinta itu menyatukan. Pirok itu memecahkan. Syirik itu pirok. Maka kenapa sombong itu ada syirik? Karena memecahkan. Karena pada saat kamu sombong, maka ada orang yang disakiti. Maka tadi, sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang baik dan orang buruk. Yang menunjukkan baik dan buruk adalah tentang penilaian. Seseorang itu sedang melihat Tuhannya. Pada saat seseorang itu disebut kita pelit, sebetulnya orang itu tidak pelit. Kita belum bisa menerima kebiasaan dia. Syariat dia tidak senang memberi. Maka kita akan indah dalam hidup. Karena fokusnya bukan pada luar diri. Selalu pada diri. Ya, tidak ada orang pelit di luar. Tidak ada orang buruk di luar. Tidak ada orang semuanya pada diri. Tentang mampukah menerima hukum Allah. Af'al Allah pada segala bentuk dan rupa. Gerak dan diam. Segala makhluk ini. Mampu menyaksikan tagoyurnya alam ini. Yang di luar Allah. Tadi semua. Mampu. Silakan ya Allah kau mau jadi apa. Silakan ya Allah mau kau berbentuk apa. Silakan ya Allah kau menyamar jadi apa. Aku sudah melihat engkau. Kemanapun engkau. Itulah. Fa'aina matuwallu pasama wajhullah. Inilah sahabat. Jadi silakan di situ tergantung adalah. Makanya kata innal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati. Wadzalika haqiqatu ma'na syahadah. Yang dasar yang pokok adalah mengenal Allah pada wujud Muhammad. Itulah syahadat. Tadi itulah syahadat. Jadi syahadat itu menyaksikan Allah dan Muhammad nyata pada diri dan di luar pada diri. Itulah yang Allah ingatkan. Kalau tidak demikian kata Allah, buta. Man kana fi hadil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Pasti dia buta. Akhirnya apa? Mengkelompok-kelompok makhluk dari jenisnya. Mengkelompok-kelompok. Inilah. Karena memang semua ini drama dia. Dia yang membuat cepot. Dia yang membuat Arjuna. Dia yang membuat Rahwana. Dia yang membuat buta. Iblis dia. Setan dia. Jin dia. Tuyul dia. Kiai dia. Buya dia. Koruptor dia. Maling dia. Jaksa pun dia. Inilah kesempurnaan dia. Yang harus kita lihat. Itulah dalam kitab Kifayatul Ahwan. Wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat. Menyaksikan nur af'al.
Tajalli pada seluruh makhluknya. Silakan di sini, tergantung keberadaan kamu. Disinilah cara kebahagiaan kamu. Ya, pada saat kamu zikir, dia sedang mengingat dirinya lewat dirimu. Jadi pada saat kamu dikir, bukan kamu yang dikir. Itulah Nabi Muhammad ditegur. Ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Ingat, yang ada itu hanya dia. Jadi kalaupun sesuatu itu ada dikir, haruslah dia kepada dia. Yang ada itu hanya dia. Kalaupun sesuatu itu salat, maka itulah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah yang salat. Jadi kalau ada wayang itu nonggeng, sebetulnya dalang yang nonggeng. Pada saat dalang itu WC ke WC, wayang itu, maka dalanglah yang ke WC sebenarnya. Pada saat dalang itu makan duren, dalang pula lah yang makan duren itu sebenarnya. Maka ini tentang dia menikmati dirinya, rasanya. Pada satu rasa, satu napas, satu hidup. Inilah dongeng dia. Yang jadi nelayan dia, jadi apapun dia. Tergantung adalah seberapa tauhid kamu menyaksikan di sebalik yang dohir ini. Watoha. Dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu. Karena satunya dalang ad-dohir. Dialah dalang yang dohir. Tapi manusia terlalu asyik melihat di panggung. Nggak kelihatan dalangnya. Hanya mengisahkan kisahnya saja. Bagaimana ini kaya. Bagaimana ini jago. Arjuna jago panah. Bima. Yudhistira jago gada. Cepot lucu. Bentuknya lucu. Yang satu tinggi. Yang satu pendek. Yang satu wajahnya merah. Yang satu pesek. Yang satu mancung. Dalang sedang bercanda. Dia ingin kelihatan seperti apa. Kalau kamu ngerti serta tauhid. Semua, ya. Inilah pada saat kamu sholat, dialah dalang yang sedang menyembah dirinya. Jalan menujunya hanyalah la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Kembali lagi. Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilah. Tiada ilah. Tiada engkau sandari. Tiada kau yang idamkan. Tiada kau tuju. Maka kecuali dia. Maka orang yang selalu mencari surga, benci neraka, akan ketemu neraka. Wallah, catat omongan Abah. Orang yang takut siksa kubur akan disiksa. Orang yang takut selalu, maka lahirkan Allah yang menyayangi. Karena dia tergantung sangkaanmu. Tadi semua, ya. Berhentilah ustaz-ustaz bodoh yang ngomongin neraka itu. Siksa kubur itu. Marilah ciptakan kehidupan itu dengan indah, dengan cinta. Pada nur jamal Allahnya. Walaupun nur Kohar juga dia, Jalal juga dia. Tapi kalau kau hadirkan nur Jalal dan Koharnya, yang hadir adalah dia pada wujud, pada wajah iblis dasar muka yang menghancurkan dirimu. Karena kau tidak mampu melihat dia. Itulah kalau kau sudah surga di hatimu. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Mu'iddat lil muttaqin. Kepada orang yang telanjang. Maka tidak lagi neraka. Mandahola nur kana amina. Kamu sudah menjadikan iksirun wa goli. Anta misbahu suduri. Jadi, dia sudah mengundangmu ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri. Anta iksiru wa goli. Anta misbahu suduri. Tadi semua kamu asyik masuk. Kamu sudah berada pada perahu Nabi Nuh. Menjadi nun. Bukan lagi bak yang memikul kehidupan. Tadi semua. Karena kau sekarang menjadi hamba. Tadi semua. Ya. Kau dibajuin. Kau mau kopi dibikin kopi. Dia ingin ngopi. Dia ingin merasakan rasanya kopi. Rasanya susu. Rasanya gula. Rasa. Maka dunia ini lautan rasa. Tapi yang bisa merasa itu hanya yang hidup. Ingat. Semua benda di dunia ini tidak punya rasa. Garam itu tidak berasa. Gula itu tidak berasa. Segala apa yang punya rasa. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Yang merasa itu lidahmu. Tapi bukan juga lidahmu. Yang merasa itu hidup. Itulah rasa pada hidup. Satu rasa. Satu hidup. Tapi harus dibarengan dengan frekuensi satu nafas. Satu rasa. Satu hidup. Satu nafas. Maka kau akan menyaksikan. Warna itu tidak ada pada makhluk. Tapi warna itu ada pada hidupmu, pada matamu. Karena warna kuning, merah, kuning, jingga. Tadi hijau tadi. Itulah warna pelangi. Tadi.
Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi. Karena sebenarnya pelangi itu, warna itu hanya ada pada matamu. Tapi matamu ada pada hidup. Berarti kalau begitu, satu-satunya dalang itu hidup. Yang bisa merasa lewat lidahmu. Yang asin itu dalang. Yang bisa mencicipi manis itu dalang. Yang bisa mencicipi pedas itu dalang. Dia kirimkan pada si cabe. Si cabelah utusannya untuk rasa pedas. Si garamlah utusannya untuk rasa asin. Si gula lah Muhammadnya untuk rasa manis. Tapi dia yang hidup itulah yang ada. Sahabat. Demikian pula warna. Demikian pula pada hidungmu. Kau bisa merasakan bau yang berbagai macam asam. Yang berbagai macam bau buah. Walaupun kau pejamkan matamu. Karena dia hidup yang sudah mengenali. Karena kamu Adam. Sudah tanamkan kalimat Rabbi. Patalaqqa Adam. Asma'akulah. Semua nama, semua rasa ada pada dirimu. Pada sang hidup itu. Ada Al-Quran di matamu. Ada Injil di hidungmu. Ada Taurat di mulutmu. Demikian pula ada Jabur di telingamu. Maka rasa Muhammad pada sod di dadamu. Tadi semua. Maka tadi. Syariat dengan ucapanmu, dengan tubuhmu. Torikot dengan hatimu. Hakikat dengan rasamu. Makrifat dengan penglihatanmu. Tadi semua. Ya sahabat. Maka Abah serulang-ulang. Syariat mengajarkan kepada kita adalah bagaimana membenahi diri. Torikot untuk belajar bagaimana kamu adalah meluruskan si diri. Mengenali si diri. Hakikat supaya kamu belajar berserah diri. Si diri itulah. Siapapun kata Abah yang sudah bisa berserah diri. Si diri, sejatinya diri, serahkan. Yang hidup si diri. Yang melihat si diri. Yang bekerja si diri. Yang berilmu si diri. Maka kau mempertahankannya itulah sholat. Sholat itu mendirikan si diri. Mengenal dirimu, mengenal si diri. Menyaksikan dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Mendirikannya itulah sholat. Dan menjaga kesuciannya itulah zakat. Maka supaya kamu bisa berzakat, jangan lagi kamu yang sholat, yang puasa. Tapi tubuhmu sedang digunakan. Kalau tubuhmu adalah gula, sedang digunakan oleh si manis untuk menyatakan dirinya. Maka jadilah kamu rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Dia dan hakikat adalah untuk menunjukkan rasa dirinya. Itulah serahkan dirimu. Berserah, itulah Islam. Nah, itulah kata Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan untuk itu dia menyuruh wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hanya orang yang sudah telanjang. Tadi semua. Ya. Telanjang bukan tidak pakai baju. Ada orang pura-pura telanjang, bukan telanjang di situ. Kamu pakai baju aja, tapi telanjangi dirimu, pengakuan, egomu, perasaan adamu. Ya. Barulah kau adalah makrifat. Kau akan kenal sejatinya diri. Si diri tadi. Ya, itulah dia sesungguhnya. Maka disitulah kamu akan merasakan surga. Ya. Maka cintai aku dengan melenyapkan dirimu. Lenyapkanlah egomu. Kalau kamu mencintaiku, aku akan terjali pada dirimu. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Sekarang aku yang ngurus hidupmu. Kalau kamu bukan kamu, maka aku yang mengurusmu. Itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu tawakal, tawakil, mewakilkan. Maka dia disebut al-wakil. Wakilkan segala urusan pada dia. Karena dia yang hanya satunya yang ada. Tadi semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan memberikan rezekimu. Mayyasha, ilmu mayyasha, paham mayyasha. Semuanya sekehendaknya dan sekehendak kamu. Karena anta, ana adalah anta. Dari semua. Ya. Itulah sahabat. Setelah kamu fana, maka karam musnah, maka adalah hanya aku yang ada. Sekarang aku melihat dengan matamu, aku mendengar dengan telingamu, aku berkuasa dengan kehendakku dan kuasa atas kehendakmu. Sekarang kamu bisa melihatku dengan jelas. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Karena hanya aku yang melihat diriku sendiri. Ya.
Karena hanya aku yang bisa berjalan menujuku. Hanya aku yang tahu aku. Akulah sang maha wujud. Akulah sang surga. Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat selain aku. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kaun ini mati. Tidak ada yang bisa darurat. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan. Tidak ada yang bisa memberi warna kecuali si hidup itu. Tidak yang bisa melihat warna kecuali si hidup. Tidak ada yang bisa membedakan bau pada hidungmu kecuali si hidup. Tidak ada yang bisa membedakan rasa padamu. Rasa pada kulitmu, rasa dohir, rasa batinmu. Dialah jannatul ma'wa pada diri dohirmu, jannatul naim pada hatimu, jannatul adalah firdaus pada fuadmu, jannatul kurbah pada rasamu. Maka setelah kau satukan pada satu rasa, itulah yang kata dia, wujuhui yauma idin nadirah. Nah barulah kamu berarti sudah bebas dari penyakit kulit Ayub. Kamu sudah bebas dari penyakit buta Yakub. Kamu sudah bebas dari penjara Yusuf. Kamu sudah keluar dari perut ikannya Yunus. Kamu sudah keluar dari guanya Ashabul Kahfi. Dan semuanya terjadi di Muharram. Karena kamu sudah haram. Karena kamu akan berjalan pada sofar sipir kosong. Karena hanya kosong. Berapapun dibagi kosong, kosong hasilnya. Tuhan tidak memandang dosamu. Tapi kosongkan dirimu. Habislah dosa itu. Itulah Robiah Adawiyah. Syekh Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Tapi walaupun amalmu sebanyak Barsiso, Balham bin Baura, dibagi dirinya, nyempunglah. Ya. Silakan kamu bagi. 1 dibagi 100, 1/10. 1/100. Tadi coba, berapapun semakin besar keberadaan, itulah wujud diri yang membuat pembagi itu. Wujud diri, ria, tidak mungkin tidak ria. Maka itulah kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa sahun? Sahun alladzina hum yurauna. Karena yang salat adalah tubuh bangkai, bangkai anjing, bahkan lebih hina daripada bangkai anjing dan babi. Ulaika kal an'am balhum adall. Tadi semua, ya. Bahkan kalau mau disucikan tubuh dohir ini, kalau sudah kita berbuat syirik pada Allah, 7 samudra dan 7 benua tidak akan mampu mensucikannya, sahabat. Ya, al-kaunu kulluh, semua mati tanpaku, semua tidak ada tanpa wujudku, semua bisu tanpa kalamku, semua gelap tanpa cahayaku, semua lapar tanpa ku beri makan, semua haus tanpa ku beri minum. Sampai kapan kamu mau melepas wujud palsumu itu? Wujud kepalsuanmu itu. Wujud bahimiahmu, subu'iyahmu, syaitoniahmu. Dari semua, ya. Supaya kamu bahagia bersamaku. Supaya kamu bisa abadi bersamaku. Man arab nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Maka barang siapa kamu yang sudah mati, maka kamu akan hidup abadi bersamaku. Tuh, sahabat. Ada manusia yang Abah temui. Hidup di alam dunia ini. Tapi kamu mungkin tidak akan percaya. Dia tidak pernah menemukan kematian. Hanyalah dia berpindah saja. Hanya untuk memindahkan fitnah. Dari satu negara ke negara lain. Dari satu kampung ke kampung lain. Karena dia sudah kodim tubuhnya. Karena dia sudah mengerti. Sebenar-benarnya yang baru ini, yang muhaddas ini, yang kodim. Kenapa disebut muhaddas? Karena dia wujud. Tapi pada saat dia sudah kembalikan wujud, dia kembali kodim. Nah inilah. Kamu tidak ngerti tamu-tamu Abah itu siapa. Ya. Semua. Ya. Man aropa nafsahu bil adam. Faqad aropa rabbahu bil wujud. Siapa yang mengenal dirinya Adam tidak ada. Dia kenal Tuhan yang wujud. Man aropa nafsahu bil fana. Faqad aropa rabbahu bil baqa. Siapa yang mengenal dirinya fana, maka dia akan kenal Tuhan yang bako. Temukan aku pada alamatku. Kata Allah. Aku tidak di gunung. Aku tidak di Masjidil Haram. Aku tidak di Masjidil Aqsa. Aku tidak di Baitul Ma'mur. Aku ada di hatimu. Ya. Aku maha dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Laksanakan kewajiban. Kenapa sih kamu ini repot-repot? Aku tidak minta sholat. Aku tidak mau sedikir. Aku nggak peduli haji. Karena pada saat kau berbuat dengan tubuhmu, ya adalah semua amalmu itu sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Tadi sahabat, ya harus pahami, ya. Sedekat apapun aku katakan lebih dekat dari leher dan uratnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Inilah
Syariatmu adalah syariatku. Torikotmu adalah torikotku. Hakikatmu adalah hakikatku. Marifatku adalah aku mengenal diriku sendiri. Selama kamu adalah kamu adalah pesaingku. Selama kamu yang bersyariat, maka akulah lawanmu dari semua sahabat. Ya. Dalam matematika 10 dibagi 10 adalah 1. 10 dibagi 100, 1 per 10. 10 dibagi 1000 ada 1 per 100. 10 dibagi 10.000 ada sama dengan 10 per 10.000. 10 dikali 0 adalah 0. 1 juta dikali 0 adalah 0. 1 miliar dikali 0 adalah 0. Dosa dibagi 0 adalah 0. Maka bagi Allah nggak peduli. Walaupun Rahwana sekalipun. Selama dalang tahu si Rahwana itu ngerti yang hidupnya satu hidup, satu nafas. Maka dia surga Rahwana itu. Nggak peduli si Arjuna. Seberapa banyak umrohnya, hajinya, tahajudnya. Baca Qurannya. Selama kamu adalah kamu. Maka maksiat di hadapanku. Inilah tadi semua. Inilah matematika mengajarkan. Dosa dibagi 0 adalah 0. 1 kali 0 adalah 0. Setengah kali 0 adalah 0. Berapapun angka dibagi 0. Tak terhingga. Itulah kisah Robi'ah Adawiyah. Kisah 99 orang membunuh ke 100. Selamat. Kisah Bal'am bin Bahura. Hebat. Tapi selama kamu adalah dirimu. Saya Buya. Saya Kiai. Saya Ajengan. Kenur jeung aing. Dilaknat sia di hadapan Allah. Tadi semua. Ya. Maka jangan salah konsep. Cukuplah hari ini Islam menjadi korban. Cukuplah 4 menteri agama saja akan dibuih. Cukuplah hanya 1.800 pondok saja yang bermasalah dengan santrinya. Cukuplah hanya sekian ratus ribu santri yang bermasalah dan juga mahasiswa. Cukuplah. Tidak usah lagi uji coba, nggak usah lagi debat, nggak usah lagi kenyataan gagal. Kembalilah pada dia. Bukan pada amalmu. Min alamatil itimadi alal amal. Cirinya orang sekarang ini bersandar pada amal. Tapi tidak mengerti kepada yang punya amal. Bertuhan. Beragama tidak bertuhan. Bahkan Tuhannya dijadikan jajahan. Semua. Dijadikan ada Tuhannya adalah jongos. Karena kamu tidak ngerti pada Tuhan. Harusnya kamu adalah kebalikannya. Biarkan orang Korea, orang Jepang itu tidak beragama. Tapi Abah saksikan mereka bertuhan. Gak salah kalau hari ini digunakan oleh Tuhan. Menjadi pelaku di kehidupan ini. Sementara kita yang ngaku Islam. Menyebut Allah tiap hari. Menyebut Muhammad tiap hari. Jadi jongos di dunia saja. Kiainya semua hanya proposalnya pada orang kaya. Itu semua. Sudah tidak ada lagi Tuhan di hatinya. Agama sudah jadikan bisnis. Umroh sudah jadikan bisnis. Haji sudah jadi bisnis. Masjid jadikan bisnis. Tuhannya sudah dihinakan, diinjak, ditenggelamkan, dimatikan, dibunuh. Karena kamu ada, dia tidak ada. Justru mereka digunakan oleh Tuhan. Karena tadi tidak beragama, tapi bertuhan. Banyak orang Islam bertuhan, ngaku Tuhan. Tapi beragama, ngaku beragama. Saya Islam, saya ini. Tapi dia tidak bertuhan. Bahkan hari ini, rombongan datang ke Abah, kiai-kiai gede, belajar syahadat. Menunjukkan betapa payahnya. Sesungguhnya kalian ini hanya penipu. Tadi semua. Tadi semua. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Tadi semua. Abah datang hanya untuk menyatukan. Jangan yang lihat bicara yang adalah tubuh babi ini. Tubuh anjing ini. Tubuh yang tidak ada sedikit pun ini. Ya. Jangankan bodoh. Tadi semua. Jangankan pinter. Bodoh aja enggak. Jangankan tadi semua. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Karena kalau tidak ada pemberi peringatan di akhir zaman ini, maka alam ini, ya, maka semoga semua baik-baik saja, semua diberikan kesadaran, sehat semua, pahami tadi semua. Jalan menuju Allah itu mudah, kata Abah juga. Itulah kenapa Allah menggunakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri usra. Itulah kenapa dari alamnya juga, syakulnya juga Allah bicara tentang alam nasroh, itu tentang dada. Tapi di tengahnya nanti Allah ingin ngasih tahu. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri. Allah menggunakan kata yusrun, bukan sahlun. Kamu hanya diminta untuk kosong. Kamu hanya bisa menjadi hamba. Nabimu yang agung pun subhanallah di asra bi abdih. Bukan saro bi Muhammadin.
bukan yang jalan sendiri, bukan tahajud sendiri, bukan duha sendiri, yang baca Quran sendiri, menerjemahkan Quran sesuai otakmu sendiri. Yang tahu firman Allah hanya Allah. Tapi firman Allah hanya tahu bagi orang yang sudah mati. Cirinya orang mati, dia memberimu penasehatan tetapi tidak mintamu uang, tidak meminta balasan. Itulah Allah berkata pada Muhammad, kata Muhammad, aku tidak minta apapun dari kalian. Tadi semua, ya, karena tugasku menyampaikan. Tadi semua, bukan untuk menjual ayat, bukan untuk memberikan dipahami oleh kalian semua, ya. Tapi kalian selalu menafikan Rasul yang hadir di zamanmu. Inilah adab yang akan besar. Kau anggap Muhammad itu mati, hanya cangkangnya yang beda. Rasul itu Allah dan dia selalu ada. Sebelum ada kehidupan pun dia kok. Dikasih cangkang Adam, Muhammad itu. Dialah Rasul, dialah presiden. Presiden itu satu. Hanya tubuhnya yang berganti. Dari semua. Inilah harus dipahami. Nih, HP Abah ini. Ya. Dari mulai ada HP ini adalah casing yang ke-12. Pernah bernama Samsung. Pernah bernama Sony Ericsson. Pernah bernama Siemens. Pernah bernama BlackBerry. Tapi SIM cardnya sama. Hanya diganti-ganti saja. Sekarang sedang bernama Oppo. Kenapa pusing dengan Muhammad? Silakan Muhammad pada tubuh Sony Ericsson. Silakan Muhammad pada tubuh Oppo. Silakan Muhammad. Ya inilah. Laknat Tuhan akan datang ini karena mereka menafikan Rasul di zamanmu. Adalah Rasul pihada zaman. Mursyid pihada zaman. Al-Mahdi. Dialah Al-Mahdi. Ya. Sama namanya dengan nama aku. Manusia yang sudah menjadi Muhammad. Dan sama bapaknya seperti bapakku. Ya. Bernama Abdullah. Sudah menjadi hamba Allah. Sudah mati dia. Ya. Sehat semua. Silakan.